Kami dari mahasiswa SMK IPB PKRI Jombang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 2020A, ingin mewawancarai Bapak seputar kurikulum yang berlaku di sekolah ini. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Desira Ramadhani. Di sebelah saya ada rekan saya. Nama saya Amelia Febriana. Dan saya sendiri yaitu Amalia Rahma. Sebelumnya mohon perkenalkan Bapak terlebih dahulu. Iya, nama saya Muhammad Zainullah, biasanya dipanggil Pak Zen. Saya kebetulan saya di sini sebagai wakil kurikulum. Pertanyaannya bisa dilanjutkan. Baik, kan pasti sebelum memasuki tahun ajaran baru, setiap guru kan pasti membuat yang namanya administrasi kelas. Nah, seperti jurnal guru, bagaimana cara membuat jurnal guru tersebut? Ya, biasanya kan sebelum awal tahun memang kita adakan rapat dulu untuk pembahasan kurikulum. Nah, nanti ketika sudah masuk ajaran baru, pasti setiap guru nanti diwajibkan buat jurnal guru. Mungkin biasanya yang pertama yang ditunjuk adalah kepala kurikulum untuk mengecek administrasi guru. Dan caranya pasti ya, di situ ada materi pokok yang diajarkan, kemudian nanti materinya tentang apa, kemudian seberapa besar siswa yang paham dan yang belum paham, kemudian metode yang digunakan itu apa. Nanti kan untuk refleksi pelajaran selanjutnya, metode yang dipakai untuk pelajaran hari ini sesuai untuk pelajaran selanjutnya atau tidak. Kalau metode yang dipakai hari ini itu berjalan lancar, pasti akan dipakai lagi. Kalau tidak, pastikan seorang guru, oh iya, ini materi yang saya ajarkan dengan metode ini kurang sesuai, jadi saya harus cari metode lain agar bisa sampai ke siswa. Itu untuk jurnal guru. Lalu apakah ada ketentuan yang penting dalam pembuatan jurnal guru tersebut? Kalau ketentuannya pasti ada. Yang pertama memang hari dan tanggalnya dan tanggal pelaksanaan, kemudian pelajaran, materi, metode yang digunakan, kemudian ketidakhadiran siswa atau absensi, dan setelah yang terakhir itu pembahasan. Ini pembahasan ke anak-anak itu seberapa besar yang tadi yang dihasilkan seorang guru, 80% ke siswa atau 70% yang diterima oleh siswa. Dalam metode pembelajaran ada yang namanya metode SAS atau struktural analitik sintetik. Nah, apakah metode SAS tersebut diterapkan dalam pembelajaran di sekolah ini? Kebanyakan tidak, karena metode ini itu sangat untuk atau SMP biasanya kurang sesuai. Karena kan pertama kalimatnya utuh, kemudian disuruh pecah-pecah dan diutuh lagi. Kalau di SMP biasanya discovery learning, jadi mereka itu harus menemukan solusi sendiri untuk memecahkan permasalahan. Jadi lebih efektif discovery learning dibanding SAS ini di SMP. Kan kemudian untuk tahun kemarin pakai metode scientific. Ya, beda dengan metode SAS. Untuk tahun ini Pak sama seperti tahun kemarin. Iya, masih sama. Scientific. Sebagai wakil kurikulum tentunya Bapak mengemban tugas untuk memonitoring kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Nah, bagaimana cara Bapak memonitoring kegiatan pembelajaran di sekolah ini? Kalau untuk tugas wakil kurikulum sebenarnya itu hanya di administrasi sekolah. Untuk ketika kelas itu tugas kepala sekolah sebagai untuk supervisi. Kalau untuk wakil kurikulum biasanya hanya mengecek administrasi dari guru satu persatu untuk mengecek kelengkapan dari RPP, silabus, kemudian administrasi kelas, administrasi guru, itu kita jurnal harian, jurnal mengajar, kemudian agenda siswa, itu biasanya wakil kurikulum yang ngecek. Kalau untuk yang masuk ke kelas biasanya kepala sekolah, yang supervisi langsung. Untuk selanjutnya, dalam setiap tahunnya pelaksanaan monitoring kegiatan pembelajaran ini mengalami perubahan atau tidak? Untuk setiap tahun biasanya ada perubahan. Kan biasanya ada guru yang ketika dilakukan supervisi pasti kan ada kekurangan dan kelebihan. Jadi setelah ada evaluasi pasti guru tersebut akan menambah kekurangannya, atau saya kekurangannya pembelajaran, berarti pasti akan ditingkatkan untuk tahun depannya lagi atau pembelajaran berikutnya setelah supervisi. Ya, untuk di setiap sekolah kan pastinya memiliki guru piket ya Pak. Iya. Bagaimana cara mengoptimalkan tugas guru piket tersebut? Untuk mengoptimalkan biasanya tetap dicek siapa yang piket hari ini,
ini, guru piketnya siapa, kemudian tugasnya juga harus sudah ada jelas tugasnya, masuk pada waktu itu, pada waktu jam piketnya, kemudian nanti mengisi kelas apabila ada guru yang berhalangan hadir. Tugas guru piket itu meliputi apa saja, Pak? Untuk guru piket biasanya untuk mengecek beberapa guru yang hadir pada saat itu, ada yang jam pelajarannya, kemudian menggantikan guru apabila beliaunya tidak hadir. Itu untuk tugas guru piket. Untuk selanjutnya kan setiap semester kan pasti kepala sekolah itu melakukan supervisi akademik. Ya. Kemudian supervisi akademik kepala sekolah itu meliputi apa saja? Untuk supervisi akademik biasanya juga ada RPP, silabus, kemudian RPP yang digunakan pada pembelajaran hari itu, kemudian penilaiannya seperti apa, metode pembelajaran yang dipakai itu apa, pasti akan dicek penilaiannya seperti apa. Nanti hasilnya ke siswa itu banyak yang menangkap pelajaran atau banyak yang tidak menyukai model yang dipakai. Pasti kan kelihatan di situ dari cara siswa interaktif atau tidak, pasti kan kelihatan dari metode yang digunakan. Baik, ini itu masih seputar metode supervisi, Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu ialah metode supervisi yang dilakukan secara langsung atau ada bimbingan terlebih dahulu dalam pelaksanaan. Biasanya kalau supervisi itu langsung, cuma kita kepala sekolah biasanya menyusun jadwal supervisi. Hari ini ada yang pembelajaran guru siapa, pasti akan dijadwalkan. Matematika hari apa, IPA hari apa, pasti beliaunya dikasih tahu dulu sebelum pembelajaran. Jadinya beliau sangat mempersiapkan benar-benar untuk ketika supervisi kelas. Kemudian, apakah di dalam sebuah perencanaan supervisi, kepala sekolah itu ikut berperan dalam hal tersebut, dalam hal perencanaan supervisi? Kalau perencanaan pasti iya, tapi untuk tugas perencanaan dari tugas guru kan tidak, hanya menjadwalkan kapan dilakukan supervisi. Kemudian sasaran supervisi dalam pelaksanaan itu seperti apa? Sasaran supervisi kelas? Sasarannya pasti semua guru, tapi untuk setiap guru pasti yang dinilai nanti RPP-nya lengkap atau tidak, silabusnya lengkap atau tidak, kemudian administrasi kelas. Ya, kemudian jurnal beliau, tiap guru kan pasti punya administrasi kelas. Jurnal yang dipakai itu beliau itu ngisi tiap pelajaran atau enggak, tiap masuk kelas atau tidak. Katanya dari situ terlihat, oh guru ini tuh sering tidak mengisi jurnal harian. Kemudian nanti penilaian pasti ada catatan dari kepala sekolah. Cara modelnya mungkin bisa diganti atau lebih cari yang lebih disukai siswa, pasti ada catatan atau refleksi untuk guru tersebut biasanya. Kemudian selanjutnya itu apakah ada konsekuensi jika guru piket tidak optimal dalam menjalankan tugasnya? Ya, biasanya ada sanksi atau teguran dari kepala sekolah kan yang bertugas untuk menegur dan memberikan sanksi untuk guru piket pasti untuk kepala sekolah. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, Kurang lebihnya kami mohon maaf. ya, sama-sama. Selamat pagi Pak. Ya, bagi.